Oke, pada hari ini kita diberi kesempatan untuk menyampaikan materi upaya hukum ya. Upaya hukum ini bahagian dari hukum acara perdata 3 ya. Jadi yang kita bahas pada kesempatan ini upaya hukum ya pada hukum acara perdata 3. Ya. Nah, sebelumnya saya perkenalkan nama saya ya Pak Sahrul Sitorus ya. Ya, semua saya rasa udah tahu ya. Nah, kalau kita perhatikan materi hukum acara perdata 3 ini di seputaran ini ya, upaya hukum. Kalau kita perhatikan di sini ada upaya hukum biasa, ada upaya hukum luar biasa, ada verjet, banding, kasasi, verjet, dan peninjauan kembali. Ini upaya hukum yang dikenal di dalam hukum acara perdata 3. Nanti ketika Anda menekuni dunia profesi ini, sudah bisa dipastikan Anda akan bertemu ya. Anda akan bertemu dengan upaya-upaya hukum sebagaimana yang kita sampaikan ini. Ya. Setelah proses persidangan di tingkat pertama selesai dan dijatuhkan putusan oleh majelis hakim, apakah gugatannya ditolak, dikabulkan sebahagian, atau dikabulkan seluruhnya, atau dijatuhi putusan perstek. Tentu pihak yang kalah tentu akan menempuh upaya hukum. Upaya hukum yang mana itu bisa verjet apabila putusan perstek dan bisa banding apabila sudah dilakukan pemeriksaan keseluruhan pokok perkara. Namun putusannya tetap merugikan pihak yang kalah tersebut. Kita awali dari verjet. Ya, kita awali dari verjet. Verjet merupakan perlawanan terhadap putusan perstek. Ya. Verjet akan dijatuhkan oleh majelis hakim. Perstek akan dijatuhkan oleh majelis hakim apabila pihak tergugat tidak menghadiri proses persidangan di pengadilan tingkat pertama. Ya kan? Misalnya, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan. Lantas, tergugatnya tidak menghadiri proses persidangan tersebut, sekalipun telah dipanggil secara patut oleh jurusita pengadilan dimaksud. Ya. Lantas, selanjutnya, majelis hakim akan memerintahkan kepada penggugat untuk menghadirkan bukti-bukti, ya, bukti-bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan tersebut. Terus masuk ke acara berikutnya, konklusi, dan diambillah putusan. Putusannya sudah pasti, perkara dimaksud akan diputus secara perstek. Namun dalam konteks pokok perkara belum tentu gugatan itu dikabulkan seluruhnya. Nah, ya, belum tentu. Bisa jadi gugatan itu ditolak, bisa jadi dikabulkan gugatan itu sebahagian. Nah, gitu. Selanjutnya, setelah putusan dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama dimaksud, salinan putusannya akan diberitahu oleh jurusita kepada pihak tergugat. Bertalian dengan hal dimaksud, selanjutnya pihak tergugat tersebut menentukan sikap apakah menerima atau menolak putusan pengadilan dimaksud. Apabila tergugat merasa keberatan perkara itu diputus secara perstek dengan alasan-alasan tertentu, maka pihak tergugat akan mengajukan verjet perlawanan terhadap putusan perkara dimaksud.
Tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan verdict terhadap putusan Perstek itu adalah 14 hari setelah relas pemberitahuan putusan itu diterima dan ditandatanganinya. Oke. Bertalian dengan itu, si tergugat asal sekarang sudah menjadi pelawan. Kan itu. Posisi tergugat asal saat ini sudah menjadi pelawan, sementara penggugat asal saat ini sudah menjadi terlawan. Bertalian dengan itu, selanjutnya pelawan akan menyiapkan dalil-dalil perlawanan. Bagaimana cara menyiapkan sebuah perlawanan atau verdict? Ya. Cara untuk membuat verdict atau perlawanan dimaksud hampir sama dengan cara merumuskan gugatan. Yang pastinya ada 3 kategori yang harus tergambar di dalam dalil-dalil perlawanan yang kita buat tersebut. Sama dengan ketika kita merumuskan gugatan. Hal-hal apa saja yang harus tergambar dalam sebuah perlawanan? Pertama, identitas para pihak. Kan itu. Identitas para pihak, apakah itu pelawan dan terlawan, harus tergambar di dalam risalah yang kita buat. Yang kedua, posita daripada perlawanan itu. Apa itu posita? Posisa adalah konstruksi dari sebuah kasus atau konstruksi dari perkara tersebut. Konstruksinya seperti apa? Bisa untuk mempermudah pemahaman, konstruksi ini sama dengan duduk masalah atau bisa sama juga dengan kronologi dari perkara dimaksud. Itulah yang akan kita tuangkan di dalam dalil-dalil posita tersebut. Selanjutnya yang ketiga, petitum. Petitum. Petitum ini tuntutan. Tuntutan ini harus sinkron dengan dalil-dalil posita yang sudah kita sampaikan dimaksud. Petitum adalah apa yang kita mintakan kepada majelis hakim agar diputus oleh majelis hakim dimaksud. Jadi ada 3 kriteria yang harus tergambar di dalam dalil-dalil verdict atau perlawanan yang kita ajukan dimaksud terhadap putusan Perstek yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama tersebut. Bertalian dengan hal dimaksud. Apabila perlawanan yang diajukan oleh pelawan misalnya ditolak, dikabulkan sebahagian atau dikabulkan sebahagian, upaya hukum masih terbuka untuk hal dimaksud. Dia masih dapat mengajukan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Begitu juga dengan pihak terlawan, tergugat asal. Dia masih dapat mengajukan upaya hukum, apakah itu banding, kasasi, maupun PK. Jadi upaya hukum yang seperti yang ada di kita ini masih terbuka dilakukan oleh terlawan maupun pelawan. Dalam konteks perlawanan ini, biasanya atau majelis hakim awal, atau majelis hakim asal, ditunjuk kembali sebagai majelis hakim untuk mengadili perlawanan yang diajukan tersebut. Karena dalam konteks perlawanan ini, titik sentral yang dijadikan sebagai pokok perkara adalah mengenai ketidaksampaian relas pemberitahuan putusan itu disampaikan kepada pihak tergugat asal atau pelawan dimaksud. Di seputaran itu. Jadi diupayakan hakimnya itu sama dengan hakim
hakim pokok perkara asal supaya pemahaman hakim itu sudah lebih memahami ya terhadap konstruksi perkara dimaksud. Dalam konteks perlawanan ini umumnya dilakukan pada kasus umumnya terjadi putusan perstek umumnya terjadi dalam kasus-kasus perceraian umumnya ya dalam kasus-kasus perceraian umumnya ini terjadi. Pihak tergugat asal tidak menghadiri atau mungkin sudah ada kesepakatan antara penggugat asal dan tergugat asal agar pihak tergugat untuk tidak menghadiri proses persidangan dimaksud. Tujuannya apa? Agar putusan itu dijatuhi putusan perstek. Ya. Tapi terkadang banyak juga ya kawan-kawan kita yang agak sedikit nakal ya menyalahkan atau membuat alamat yang kurang jelas terhadap alamat dari pihak tergugat sehingga jurusita tersebut sulit untuk menemukan alamat dari si terlawan dimaksud sehingga jurusita menyampaikan relas panggilan sidang tersebut kepada kepala kelurahan dan atau kepala desa di mana tempat tinggal si tergugat itu berada. Berhubung karena pihak kelurahan maupun pihak desa terlambat menyampaikan relas panggilan sidang itu sebagai salah satu indikator sehingga pihak tergugat tidak menghadiri proses persidangan dimaksud. Apabila sudah dilakukan berturut-turut sebanyak 2 atau 3 kali, namun pihak tergugat tidak menghadiri proses persidangan itu, maka putusan yang akan diambil oleh hakim tingkat pertama adalah menjatuhkan putusan perstek dan apabila pihak tergugat keberatan terhadap putusan perstek tersebut, maka akan terbuka upaya hukum bagi dirinya untuk mengajukan verdict. Ya, itu kira-kira ya. Ini ada satu contoh kasus yang pernah kita tangani dalam konteks perstek. Kasus ini bermula dengan kita ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kisaran. Si tergugat pada waktu itu ada 3 orang. Setelah majelis hakim memerintahkan jurusita pengadilan tersebut untuk memanggil pihak tergugat, tidak kurang dari 4 kali relas panggilan sudah disampaikan kepada pihak tergugat secara in person maupun sudah disampaikan relas panggilan itu melalui pihak desa setempat. Namun pihak tergugat tersebut tidak mengindahkan panggilan sidang dimaksud. Bertalian dengan hal tersebut, menurut hukum acara perdata, maka pihak penggugat ya dibebani untuk mengajukan bukti-bukti, apakah itu bukti surat maupun saksi-saksi ya ke proses persidangan tersebut. Berhubung karena perkara dimaksud berhubungan dengan tanah yang menurut surat edaran dari Mahkamah Agung wajib untuk dilakukan pemeriksaan setempat atau sidang lapangan, selanjutnya majelis hakim dan jurusita memeriksa objek tanah terperkara. Jadi dalam konteks perkara tanah, maka ya majelis hakim wajib melakukan sidang lapangan sesuai dengan surat edaran dari Mahkamah Agung. Bertalian dengan telah disampaikan semua bukti-bukti, saksi-saksi dan telah dilakukan pemeriksaan setempat, selanjutnya majelis hakim memerintahkan kepada si penggugat agar menyiapkan konklusi perkara tersebut dan selanjutnya berselang waktu kemudian majelis hakim mengambil putusan terhadap perkara itu. Putusan terhadap perkara dimaksud adalah putusan perstek pada waktu itu. Ya, putusan perstek dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Bertalian dengan hal dimaksud,
selanjutnya relas putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dimaksud disampaikan kepada pihak tergugat 1, 2, dan 3. Ya, disampaikan. Berselang waktu kemudian, ya, berhubung tenggang waktu dari untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut 14 hari, maka pihak tergugat 1, 2, dan 3 tersebut mendatangi pihak Kepanitraan Pengadilan Negeri Kisaran untuk mengajukan banding. Permasalahannya sekarang adalah kenapa pihak tergugat 1, 2, dan 3 mengajukan banding terhadap putusan Perstek tersebut? Nah, ini permasalahannya di situ. Bertalian dengan hal dimaksud, pihak Kepanitraan Pengadilan tersebut meregistrasi, ya, memori banding yang sudah diajukan oleh pihak pembanding tersebut. Lantas selanjutnya memori banding yang disampaikan itu yang disampaikan di kepanitraan tersebut disampaikan kepada pihak penggugat asal atau terbanding. Jadi untuk menyikapi hal tersebut, selanjutnya pihak terbanding, ya, dalam dalil-dalil memori bandingnya menyatakan bahwa, ya, upaya hukum yang diajukan oleh si tergugat asal sekarang menjadi pembanding wajib dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima. Alasan utama di dalam kontra memori banding yang diajukan oleh si penggugat asal dan atau terbanding tersebut adalah mengenai hal verdict, di mananya upaya hukum yang harus ditempuh terhadap putusan Perstek adalah verdict, bukan banding. Ya, bisa dipahami kira-kira ya. Nah, namun berkenaan dengan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding selanjutnya mengambil putusan, ya, setelah memori banding dan kontra memori banding dan risalah-risalah lain berkas perkara tersebut dikirim ke pengadilan banding. Putusan hakim di tingkat banding menyebutkan pada pokoknya adalah Majelis Hakim tingkat pertama agar memeriksa ulang perkara tersebut serta membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut. Ya, biar bisa dipahami ya. Bertalian dengan hal tersebut, selanjutnya si terbanding dan atau penggugat asal mengajukan kasasi terhadap putusan Majelis Hakim banding yang diajukan oleh pembanding atau si tergugat asal. Bertalian setelah berkas perkara, relas putusan disampaikan kepada pihak terbanding maupun pembanding. Selanjutnya si terbanding asal mengajukan kasasi terhadap putusan Majelis Hakim banding tersebut. Dalam dalil-dalil yang diajukan oleh si pemohon kasasi tetap seperti dalil-dalil yang sudah diajukan di dalam kontra memori banding tersebut. Dan selanjutnya perkara tersebut bergulir di Mahkamah Agung dan bertalian waktu kemudian judek juris tersebut menjatuhkan putusan. Menjatuhkan putusan pada pokoknya menguatkan putusan pengadilan negeri dimaksud serta membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat banding dimaksud. Itu kira-kira konstruksi hukum dari perjalanan kasus dimaksud, mulai dari tingkat pertama, banding dan kasasi. Ya, titik sentralnya adalah di putusan Perstek. Pertanyaannya, apakah putusan Perstek
yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama dapat diajukan banding. Itu titik sentralnya di sana. Menurut hukum acara kita, bahwa terhadap putusan Perstek, upaya hukum yang dilakukan adalah verjet atau perlawanan, bukan banding. Ya, bukan banding. Kecuali ketika putusan itu dijatuhkan Perstek, lantas si penggugat asal merasa keberatan dengan amar putusan, misalnya gugatannya ditolak atau gugatannya tidak hanya sebahagian yang dikabulkan. Upaya hukum dari si penggugat asal adalah mengajukan banding, bukan verjet. Bisa dipahami kira-kira ya? Kalau seandainya gugatan itu dikabulkan secara Perstek, namun gugatan itu ditolak, tidak dikabulkan, maka upaya hukum yang ditempuh oleh pihak si penggugat asal dimaksud adalah banding. Oke, bagaimana halnya apabila si penggugat tidak menghadiri proses persidangan sementara tergugat menghadiri proses persidangan? Tindakan yang akan dilakukan oleh majelis hakim adalah menggugurkan perkara dimaksud dan membebaskan si tergugat dari gugatan yang diajukan oleh si penggugat asal tersebut. Oke, dengarkan? Halo? Ya, dengar. Oke, mengenai verjet, ada yang perlu kita diskusikan mengenai verjet? Iya, Pak. Saya ada, Pak. Mengenai verjet dulu. Iya, Pak, mengenai verjet. Ada kira-kira? Ada, Pak. Tuh, Pak. Ya. Oke. Jadi, Pak, misalnya dalam kasus perceraian, si suami menggugat ke pengadilan negeri, sementara istri dan keluarganya berada di luar negeri, Pak. Dan karena sedang di lockdown, mereka nggak bisa balik selama berbulan-bulan. Namun si suaminya buat alamat si istri untuk relas di Medan, kan nggak sampai ya. Kemudian keluarlah putusan Perstek tadi. Betul. Jadi pertanyaannya, ada nggak Pak sanksi bagi penggugat yang berbohong atas alamat si tergugat demi mendapatkan putusan Perstek tersebut? Terima kasih, Pak. Iya. Sepanjang itu bisa dibuktikan bahwa kelalaian itu berada di tangan si penggugat asal, ya. Si penggugat asal istri itu dibuat kayak gitu alamat yang salah, bisa diadukan ke pihak kepolisian, memberikan keterangan bohong, keterangan palsu bisa. Tetapi biasanya jurusita dan majelis hakim itu bijak. Kan itu biasanya bijak. Bijak dengan cara membuat panggilan koran. Ya, membuat panggilan koran. Ya, panggilan koran itu dilakukan 2 kali ya secara berturut-turut. Dan atau kalau di luar negeri panggilan itu bisa diminta bantuan, tetapi di dalam gugatan tidak disebut alamatnya di luar negeri ya. Dia tetap menyebutkan alamat di tempat asal. Medan, Pak, iya. Tetap disebutkannya tidak diberitahu bahwa alamatnya sudah berada di luar negeri. Kan itu. Sepanjang si tergugat asal dapat membuktikan bahwa statusnya saat gugatan itu diajukan tidak berada di Indonesia, maka upaya hukum yang dapat dilakukan si tergugat asal itu adalah verjet yang tadi itu. Itulah dalil utamanya. Dalil utamanya di seputaran itu. Itulah yang akan dinarasikan di dalam perlawanan tersebut. Namun si penggugat itu sepanjang dia telah memberikan keterangan bohong di dalam gugatannya itu bisa diajukan pidana, ya, bisa dipidanakan. Jadi untuk ke depan agak hati-hati dalam konteks memberikan alamat, karena bukan 1-2 kawan-kawan kita yang diperiksa oleh pihak kepolisian akibat memberikan alamat-alamat yang tidak benar di dalam dalil-dalil gugatannya. Tidak benar dia di situ. Bisa dipidanakan dengan bukti
gugatan itu dijadikan sebagai bukti untuk melapor di pihak kepolisian. Ya. Ya, Pak. Nah, sering terjadi itu, sering. Supaya alasannya supaya cepat dijatuhkan putusan persek, ibu alamat yang seperti itu, sementara dia tidak berada di situ. Ya. Sering. Namun, Pak, kalau misalnya karena jangan memberikan alamat yang tidak jelas. Kalau seandainya alamatnya tidak jelas, sebut seperti ini. Dahulu bertempat tinggal di jalan ini, ya, kelurahan ini, kecamatan ini, kan itu. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di negara Republik Indonesia. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menghindari kita dari jeratan pidana, ya. Untuk menghindari kita dari jeratan pidana. Konsekuensinya apa? Majelis hakim akan memerintahkan jurusita memanggil pihak tergugat tersebut secara melalui media, ya, melalui media. Jadi kita pun terlindungi, jangan gara-gara perkara orang kita pula yang disidik polisi, kan itu. Saya kira-kira ya. ya, Pak, namun kalau polisi kan udah gila namanya itu kan. Macam banyak kali yang kita dapat, iya kan? ya, Pak. Nah, tetapi jangan lupa, banyak kawan-kawan kita pengacara gara-gara perkara orang masuk penjara. Banyak kali gara-gara perkara orang dia yang masuk penjara. Jadi sebelum kita menangani perkara itu harus betul-betul safety kita tinggi. Ya, safety-nya tinggi. Tidak selamanya klien ini menjadi kawan, tidak. Terkadang itulah yang menjadi lawan kita yang paling berat. Ya, meninggal itu. Kawan-kawan, ketika Anda menangani perkara, persiapkan diri Anda, buat surat kuasa sebaik-baiknya untuk melindungi Anda. Karena klien itu anggaplah seekor singa yang sewaktu-waktu siap untuk menerkam Anda, katanya. Jadi klien itu dianggap sebagai singa, siap untuk menerkam kita. Untuk itu, kita harus menyiapkan benteng-benteng yang bisa untuk memagari kita apabila timbul benturan antara kita dengan klien kita, antara kita dengan pihak ketiga. Oke, bisa dimaknai kira-kira ya? Bisa, Pak. Oke. Ada lagi mengenai perjet ini? Sambil minum kopi boleh juga, sambil minum kopi supaya tidak stres sekali. Orang di rumahnya kan, bukan di kantor atau di apa. Minum kopi boleh, merokok boleh supaya santai. Sebat dulu Pak, sebat. Gimana? Oh iya Pak, kalau misalnya tadi ketahuan lah dia waktu menggugat, belum keluarlah putusan Verstek. Apa bisa juga dilaporkan ke polisi Pak? Gugatannya itu. Baiknya setelah putusannya ada. Nah, alangkah baiknya supaya polisi nanti tidak gamang. Orang prosesnya masih berjalan kok, katanya kan itu. Kalau ada putusan dari mana kami pintu masuknya, kata pihak kepolisian. Digugurkannya Pak, dicabutnya gugatannya misalnya gitu Pak. Oh, dicabutnya gugatannya? Iya, karena ketahuan itu. Sudah digunakan alamat palsu, dicabutnya gugatan, ya kan? Iya Pak. Nah, itu agak jarang terjadi itu. Karena belum ada yang dirugikan kan? Gugatan itu kan ke alamat palsu. Lantas dicabutnya gugatan itu sebelum ada putusan. Iya. Karena ketahuan Pak. Iya, karena ketahuan. Iya. Dalam konteks itu kan belum ada pihak yang dirugikan. Benar Pak, benar. Nah, si tergugat kan belum dirugikan. Nah, jadi nanti alasan polisi, siapa yang dirugikan katanya. Nah, berapa nilai kerugiannya kata polisi? Nggak ada, udah dicabut Pak. Katanya udahlah pulang aja lah kau. Katanya nanti sama polisi. Iya Pak. Mengadu sekarang di pihak kepolisian, waduh. Apanya? Tapisannya berat kali. Payah sekarang mengadu di kantor polisi, payah. Nah, harus betul-betul apa? Kalau enggak, disuruhnya kita pulang. Belum terpenuhi. Seperti itu. Enggak seperti dulu. Kalau dulu perkara apa saja pun kita adukan ke pihak kepolisian cepat kali diterima laporan kan itu. Sekarang sudah ada filter. Ya. Sudah ada filter dibuat oleh pihak kepolisian. Jadi dalam contoh kasus yang kita ceritakan tadi, jangan terulang lagi itu. Lawanku itu dulu, masternya dua-dua. Saya penggugat, lawan master. Artinya sekali bermaster tidak memahami upaya hukum terhadap putusan Perstek, kan udah aneh itu kan.
master, jangan sampai terulang itu. Nah, untuk ini, dalam konteks upaya hukum ini, pemahaman hukum formal, ya hukum acara, ya harus betul-betul Anda pahami, ya pelajari semua, ya yang berhubungan dengan hukum acara. Untuk saat ini, ya dalam konteks upaya hukum ini belum diselenggarakan secara ekor. Nah, sekarang ini udah ada tambah hukum acara baru, ada ekot namanya kan, e-litigation katanya. Tetapi dalam konteks upaya hukum belum, masih di seputaran. Jadi ekot itu, e-litigation itu masih di seputaran proses pemeriksaan perkara di tingkat pertama. Kan itu pun masih diminta persetujuan dari para pihak. Tetapi untuk saat ini, dalam konteks menjalankan atau e-litigation di persidangan tingkat pertama, apabila pengacara yang langsung turun menangani perkara tersebut diwajibkan untuk bersidang secara elektronik. Tetapi apabila para in person yang bersidang di tingkat pertama tidak diwajibkan bersidang secara elektronik. Bisa dimaknai kira-kira ya, jadi masih mendua. Kalau in person boleh bersidang secara non elektronik. Namun apabila yang bersidang adalah para pengacara, hakim memerintahkan persidangan itu dilakukan secara elektronik. Alasannya, perintah dari Ketua Mahkamah Agung, apabila yang menangani perkara adalah pengacara, wajib untuk bersidang secara elektronik. Nanti biar bisa Anda pahami, Anda pun harus mempunyai email tersendiri, bisa membuka email, mengirim email, dan segala macam. Bisa men-scanner, karena di scanner kan itu dokumen-dokumennya di scanner lalu dikirim ke server yang sudah ditentukan. Jadi ke depan ya, kalau pengacara-pengacara yang tua-tua ini yang tidak paham atau kurang mengikuti perkembangan zaman, sepertinya akan tertinggal apabila nantinya proses persidangan itu dilakukan secara elektronik. Hanya pembuktian yang dilakukan secara manual di persidangan. Selebihnya putusan pun disampaikan secara elektronik. Bayang panggilan juga disampaikan secara elektronik. Permasalahannya bagaimana kalau si advokat itu tidak mempunyai paket internet, kan itu. Nah, nggak ada pakai internetnya, sehingga semua pemberitahuan risalah-risalah persidangan itu dia tidak mengetahuinya. Ya wajar dia tidak mampu membeli paket internet. Kenapa? Perkara yang ditanganinya perkara-perkara prodeo. Dari mana duitnya? Kan itunya pula, kan? Namanya perkara prodeo. Itu perlu juga memang dipertanyakan itu mengenai proses persidangan secara elektronik tersebut. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada yang lain, kita masuk ke banding. Nah, upaya hukum banding. Perlu saya ingatkan kembali dalam konteks perkara-perkara perdata, khususnya mengenai tanah, ya, khususnya mengenai tanah dan hak kebendaan lainnya. Upayakan semua risalah-risalah yang Anda perbuat itu kuat. Argumentasi hukumnya kuat dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena dalam konteks perkara perdata ini umumnya menempuh upaya hukum banding, kasasi dan PK. Umumnya itu, kecuali perkara perceraian ya. Nah, kecuali perkara perceraian itu umumnya selesai di tingkat pertama, apalagi di pengadilan agama selesailah itu di tingkat pengadilan tingkat pertama. Namun dalam hak-hak kebendaan, khususnya mengenai tanah dan lain sebagainya, itu proses perkaranya sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Untuk itu, dalam menangani perkara-perkara dimaksud, kita selaku pengacara atau kuasa hukumnya, ya betul-betul menuangkan risalah-risalah itu, ya
sesuai dengan ketentuan hukum guna melindungi hak dan kepentingan dari klien kita itu sendiri. Artinya jangan main-main. Ya kan? Narasikan, misalnya mulai dari gugatan, eksepsi, replik, duplik, konklusi, upayakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin Anda menuangkannya. Ya, begitu juga dengan memori banding dan atau kontra memori banding. Upayakan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena yang tadi, karena perkara perdata khususnya mengenai hak kebendaan itu akan menempuh upaya hukum banding, kasasi, dan PK. Umumnya seperti itu. Tujuannya apa? Agar majelis hakim yang memeriksa ke yang lebih tinggi dapat melihat alur perkaranya dari hulu ke hilir. Sehingga memungkinkan kita menang atau dapat mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum dari klien kita itu sendiri. Artinya jangan main-main ya, jangan main-main dalam hal itu. Dalam konteks banding ini, apabila ada pihak yang merasa keberatan terhadap putusan hakim tingkat pertama, kan itu, misalnya gugatannya ditolak, maka selanjutnya dia mengajukan banding ke pihak kepaniteraan pengadilan setempat di mana putusan perkara itu dijatuhkan. Oke. Dalam konteks banding ini, tugas utama Anda sebagai lawyer adalah bagaimana menyiapkan risalah memori banding dan atau kontra memori banding yang dapat menguntungkan pihak klien Anda itu sendiri. Jadi tugas utamanya menyiapkan memori banding dan atau kontra memori banding. Tugas utama kedua, menjaga tenggang waktu. Ya, menjaga tenggang waktu perkara tersebut. Tenggang waktu maksudnya tenggang waktu pengajuan memori banding kan 14 hari. Itu tugas utama. Permasalahan berikutnya, apa modal utama Anda untuk menyiapkan memori dan atau kontra memori? Modal utama Anda adalah pemahaman hukum formal dan hukum material. Itu modal utamanya itu. Pemahaman Anda terhadap hukum formal dan hukum material. Modal kedua, pemahaman konstruksi hukum. Duduk masalah dari perkara yang sedang Anda tangani tersebut. Dan ingat, jangan sekali-sekali memberikan nasihat hukum apabila konstruksi atau duduk masalah dari perkara yang sedang Anda hadapi itu belum Anda pahami secara utuh, ya. Jadi harus betul-betul dulu duduk masalah, konstruksi perkara itu Anda pahami dari hulu ke hilir. Selanjutnya baru Anda bisa memberikan nasihat hukum. Bila mana Anda belum memahaminya secara runut, jangan coba-coba memberikan nasihat hukum karena berakibat fatal terhadap penanganan perkara yang Anda lakukan tersebut. Bentar ya. Halo Bang, asik ngajar Bang. Asik ngajar aku ya, online ya Bang ya. Yuk Bang. Yuk. Mengenai proses pendaftaran memori dan atau kontra memori banding, itu tidak pala sulit, kan itu tak perlu membutuhkan pemikiran yang komprehensif, tidak perlu. Itu hanya antar datang ke pengadilan segala macam. Begitu juga dengan membayar biaya banding, itu tidak pala berat tugasnya. Selanjutnya menjaga tenggang waktu juga tidak kalah berat tugasnya, hanya dicatat di dalam daftar perkara Anda di kantor nantinya. Ini tenggang waktunya paling lama segini, tanggal segini udah harus siap, dan tanggal segini sudah harus kita daftar ya memori ya, dan selanjutnya. Itu tidak kalah sulit. Yang paling sulit adalah menyiapkan memori dan atau kontra memori banding tersebut. Dari mana Anda datangnya?
Sebagaimana kita ketahui tadi, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding itu adalah 14 hari setelah relas pemberitahuan itu disampaikan kepada para pihak. Bila mana para pihak dimaksud tidak menghadiri pembacaan proses pembacaan putusan di tingkat pertama tersebut. Ya, tenggang waktunya tetap ingat 14 hari. Walaupun pengajuan memori banding dan atau kontra memori banding tidak diwajibkan dalam konteks penanganan perkara perdata tersebut. Nah, namun alangkah naiknya ketika kita itu sebagai kuasa hukum dalam menangani perkara di tingkat banding, kita tidak mengajukan memori banding. Begitu juga alangkah naiknya ketika kita ditunjuk untuk mewakili pihak terbanding, kita tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh pihak pembanding tersebut. Jadi dalam konteks banding ini ya berubah istilahnya. Ada istilah pembanding dan ada istilah terbanding. Kalau di tingkat pertama tadi ada istilah penggugat, ada tergugat, ada pelawan, ada terlawan. Ada tergugat, ada penggugat intervensi, ada tergugat intervensi. Kan itu. Ada penggugat intervensi, ada tergugat intervensi. Itu dia. Jadi lihat, jangan sampai salah untuk menyebutkan istilah-istilah terhadap para pihak yang sedang berperkara. Kalau di pengadilan agama ada penggugat, ada pemohon, ada termohon. Gitu dia. Di pengadilan negeri untuk umum pemohon itu khusus untuk proses permohonan yang tidak bersangkut paut dengan sengketa. Itu ya permohonan penetapan ahli waris misalnya, permohonan pengangkatan anak misalnya, kan itu. Kalau di pengadilan itulah bedanya sedikit ya proses beracara di pengadilan agama dan di pengadilan negeri. Dalam konteks menyiapkan risalah memori banding, tidak ada formasi khusus, tidak ada ya macam patron yang khusus yang diatur oleh hukum acara kita, cara untuk menyiapkan risalah itu. Kan itu. Untuk itu, dalam konteks menyiapkan risalah memori banding dan atau kontra memori banding, itu tergantung dari gaya dari si pengacara dimaksud menarasikannya di dalam kertas kerjanya dimaksud. Apa-apa saja rupanya yang akan dimuat dalam memori banding. Kan itunya pula kan. Pertama sekali Anda harus membaca putusan hakim tingkat pertama secara runut dari hulu ke hilir. Kan itu. Selanjutnya, Anda fokus terhadap pertimbangan hukum dari hakim tingkat pertama itu. Fokus dulu di sana, di pertimbangan hukumnya itu. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim tingkat pertama akan sinkron dengan amar putusan. Itu sinkron itu. Jadi pertimbangan hukum dengan amar putusan itu sinkron. Sekarang, bagaimana Anda untuk membantah pertimbangan-pertimbangan hukum maupun amar putusan hakim dimaksud? Kan itu. Bantahan-bantahan itulah yang Anda tuangkan di dalam berkas risalah memori banding dimaksud. Saran saya, ketika Anda mau membantah pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim tingkat pertama di dalam memori banding Anda harus betul-betul dulu memahami konstruksi perkara dimaksud serta memahami hukum ya hukum formil dan hukum material yang berkaitan dengan kasus tersebut. Karena tidak ada formula yang khusus. Dan upayakan membuat peta-peta pekerjaan, peta-peta untuk merumuskan memori banding tersebut.
Jangan ditulis-tulis lagi, maksudnya ditulis, setelah ditulis lantas diketik ulang. Kan itu, jangan seperti itu. Buat peta, buat skema. Dari mana Anda memulai? Kan itu. Macam apa? Macam daftar isi atau struktur lah. Supaya nanti ketika Anda merumuskannya tidak bingung. Artinya tidak tumpang tindih. Udah dirumuskan udah disebut di awal, kita sebut lagi di sini. Jadi macam gado-gado tulisan kita itu. Jadi terkenal tulisannya apa namanya itu ya? Gado-gado lah. Macam mananya pengacara ini? Pengacara silapetnya rupanya ini katanya. Nggak pandai menarasikannya katanya. Sehingga hakim pun sakit kepalanya membaca ini aja katanya. Buangkan aja lah itu katanya kan itu. Nah, jadi buat macam iyalah apalah kita bilangnya. Macam sistematika penulisan, macam tesismu itulah, macam tesismu itu buat. Urutannya seperti ini. Dari sini masuk ke sini, dari sini masuk ke sini, dari sini masuk ke sini. Kan itu. Dan sekalian ya kan, dari runut yang Anda buat itu, itulah sebagai dasar untuk membantah dalil-dalil yang dibuat dulu di tingkat pertama, ya kan, atau untuk mendukung ya dalil-dalil yang dibuat dulu di tingkat pertama dan atau yang lainnya. Jadi tidak ada macam apa namanya, tidak ada formulasi yang khusus untuk itu, enggak. Tergantung kepiawaian Anda. Jadi kalau menurut Anda itu sudah cukup untuk membantah pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut, maka akhirilah ya risalah memori banding itu. Bisa dipahami kira-kira alur berpikir saya? Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Artinya memang ini dapat apanya, ilmunya ketika Anda nanti untuk praktek. Kan itu. Makanya kalau bisa mulai sekarang Anda agak sering-seringlah membaca berkas perkara. Supaya tingkat kematangan Anda nantinya supaya lebih maju sedikit ya daripada yang lain-lainnya. Kan itu. Pada prinsipnya tidak ada rumus untuk itu, enggak. Kan itu. Selanjutnya kita masuk ke kontra memori banding. Kontra memori banding itu pasti diajukan oleh terbanding, kan itu. Bagaimana cara merumuskan kontra memori banding? Sama juga macam merumuskan memori banding. Model utamanya kan ada, pahami hukum formil dan hukum material. Satu. Kedua, pahami konstruksi perkara dimaksud. Kan itu. Semua konstruksi perkara dimaksud harus Anda bayangkan itu berkaitan dengan bukti surat, keterangan saksi, serta putusan hakim tingkat pertama tersebut. Selanjutnya, lihat pertimbangan hukumnya apa putusan itu, apa amar putusannya. Kan itu. Berhubung karena kita yang mengajukan kontra memori banding, maka kita harus membantah dalil-dalil memori banding yang diajukan oleh pihak pembanding. Dan selanjutnya, kita harus mempertahankan pertimbangan dan amar putusan hakim tingkat pertama tersebut. Bisa kira-kira dibayangkan kan? Ini sebenarnya macam menapanya ini, mencatur kan itu, sap, itu kan itu kira-kira. Jadi dalam menyiapkan risalah ini, kalau untuk apanya, biasanya kadang-kadang mau jam 3 malamnya datang ilham. Jam 4 malam, kan itu. Ilham. Untuk membantah pertimbangan ini datang ilham. Apalah mau ku buat untuk membantah ini. Kan itu. Dan upayakan setiap membantah misalnya. Dalil-dalil pertimbangan hukum, rujuk regulasi yang sudah ada. Nah, rujuk. Setidaknya harus ada rujukan Anda ketika Anda menarasikan sebuah kalimat di dalam risalah yang sedang Anda buat itu. Tujuannya apa? Pertama, bisa meyakinkan klien. Kan itu, wah pengacaraku ini hebatnya, wah sikit-sikit udah dirujuk sesuai ketentuan jurisprudensi nomor sekian, kan itu. Dikaitkan dengan doktrin, dikaitkan dengan
undang-undang nomor sekian, maka pertimbangan hukum pada halaman sekian, alinea sekian tidak berdasar. Maka oleh karena itu, mohon kiranya majelis hakim tingkat banding untuk membatalkan pertimbangan hukum itu. Kan besar kepala klienmu kan dapat duit lawak kan itu. Kan itu. Ini perlu juga. Pengacara ini kan harus pintar, tidak cukup sekali pintar. Nah, dari semua sudut harus bisa diciptakan untuk mencari rezeki. Karena kita kan tidak pegawai negeri. Nah, dapat bulan muda, dapat peng. Ini kita enggak. Bagaimana cara menanam padi di Jalan Sisingamangaraja Medan yang notabene tiap detik dilanggar motor, tiap detik kena panas, kena banjir, tetapi padi yang kita tanam di Jalan Sisingamangaraja di aspal itu harus bisa tumbuh dan bisa kita panen dan bisa menghasilkan beras. Itu kira-kira macam mana caranya itu? Kan perlu ilmu itu kan. Dalam logika berpikir kita macam mana lah bisa tumbuh padi di Jalan Sisingamangaraja, dilanggari morinanya. Kan itu kira-kira. Tetapi padi itu harus bisa tumbuh, menghasilkan beras. Dan itulah yang kita makan. Jadi kurang lebih seperti itulah sekarang ini, profesi yang sedang kita jalani ini. Harus pandai. Kan itu. Mengolah, jangan sampai terasa yang diolah, merasa diolah. Gimana ilmunya itu? Kita olah orang, kita olah klien. Kan itu. Tetapi klien itu ketawa, senyum, bangga. Kan itu, dan menganggap kita sebagai dewanya, namun dia sudah kita olah. Bagaimana caranya itu? Kan ada ilmu untuk itu. Kan itu, ada ilmunya untuk itu. Kita olah, tetapi dia merasa tidak dirugikan. Malah kita dianggap sebagai dewa. Karena pengacara ini di hadapan kliennya dianggap dewa loh. Dianggap setengah Tuhan lah, walaupun seloknya miring sedikit kan itu. Nah itu inilah hebatnya kita ini, dianggap sebagai dewa, orang yang serba pintar. Nah itu kira-kira. Untuk sampai ke tingkat itu melalui proses, ya, melalui proses. Enggak seketika lahir, enggak seperti menggigit cabai, langsung digigit pedas, enggak. Profesi kita ini tidak seperti itu. Melalui tahapan. Oh, iyalah. Pendewasaan. Kan itu. Perlu saya sampaikan, modal utama ketika Anda menekuni profesi ini hanya dua. Ya. Modal utama Anda menekuni dunia profesi ini hanya dua. Agar sukses di dunia kepengacaraan ini. Modal pertama, pemahaman hukum Anda harus tetap diupdate. Ingat itu, update pemahaman hukum itu harus diupdate. Artinya di situ Anda harus tetap mengikuti perkembangan kedinamisan hukum ini. Kalau tidak Anda akan terpuruk dibanding adik-adik kita atau abang-abang kita yang lain. Kalau kita tidak mengupdate ilmu hukum kita. Yang kedua, bangun kepercayaan. Ya, bagaimana cara membangun kepercayaan? Ini kan panjang tafsirnya ini kan. Sampai ke tafsir mimpi nanti ini membangun kepercayaan. Bagaimana membangun kepercayaan orang kepada kita bahwa kita pengacara yang paling hebat. Ya kan? Di benua antah berantah. Bagaimana caranya? Kan tafsirnya ini kan panjang. Kan itu. Mengucapkannya pintar, tetapi untuk mengaktualisasikannya sangat-sangat berat. Hanya itunya sebenarnya modal pengacara ini dua. Bangun kepercayaan, dan update ilmu hukum. Itu. Kita pintar, ilmu diupdate, tetapi orang tidak percaya, tak ada klien kita. Lalat yang datang nanti ke kantor, kan itu namanya kalau udah lalat kan bau. Kan itu. Begitu juga sebaliknya, orang percaya kepada kita bahwa kita bisa mempertahankan kepentingan hukumnya. Namun, ilmu hukum kita tidak diupdate, sama juga pengacara si Dodongnya itu katanya kan itu. Jangankan perkara yang salah, perkara yang benar pun yang ditanganinya kalah katanya kan itu. Orang ilmunya nggak diupdate. Kan itu.
nggak pernah dia baca buku, katanya kan itu. Macam mana bisa? Nah, kira-kira begitu. Oke ya, bertalian dengan permohonan banding dimaksud. Masalah tenggang waktu tadi, tugas utama kan menyiapkan 2 risalah ditambah jaga tenggang waktu. Kan itu selebihnya anggap bunga-bunga. Sekarang bagaimana cara menyiapkannya? Udah kita sampaikan tadi. Selanjutnya berkas dikirim ke pengadilan banding. Putusan banding itu akan mengadili perkara tersebut dengan dihadiri oleh 3 majelis hakim tambah 1 panitera memeriksa perkara dari hulu ke hilir. Hakim tingkat banding itu sama dengan hakim tingkat pertama, sama-sama judek fakti. Ya, jadi hakim banding dengan hakim tingkat pertama sama-sama judek fakti. Hakim fakta. Ya, namanya hakim fakta. Dia akan memeriksa proses perkara dari hulu ke hilir terhadap semua berkas perkara dimaksud. Ya, dia memeriksa berkas perkara dari hulu ke hilir terhadap berkas perkara tersebut. Makanya hakim banding itu dikatakan sebagai hakim fakta, sama statusnya dengan hakim tingkat pertama. Setelah berkas perkara diperiksa oleh hakim tingkat banding, di mana hakim tingkat banding masih mempunyai kewenangan untuk memanggil para pihak dan melakukan pemeriksaan tambahan bila mana diperlukan, dan atau majelis hakim banding masih bisa memerintahkan hakim tingkat pertama untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara tersebut atau memeriksa ulang perkara dimaksud. Berselang waktu kemudian setelah proses itu dijalani di tingkat banding, selanjutnya majelis hakim banding akan mengambil putusan. Ya, putusannya apakah menguatkan putusan hakim tingkat pertama atau membatalkan atau bagaimana? Kita lihat apa isi putusan dari hakim banding tersebut. Selanjutnya, berkas perkara dimaksud disampaikan kembali kepada pengadilan pengaju. Pengadilan pengaju yang mana itu maksudnya? Pengadilan negeri di mana kita daftarkan memori dan atau kontra memori banding dimaksud. Setelah itu, jurusita pengadilan setempat akan menyampaikan relas pemberitahuan putusan itu kepada para pihak. Kan itu, sudah dikembalikan ke pengadilan pengaju, selanjutnya pengadilan pengaju melalui jurusitanya menyampaikan relas pemberitahuan putusan itu kepada para pihak. Dan perlu saya sampaikan ya, dalam konteks penanganan perkara perdata ya, kebenaran yang dicari dalam proses penanganan perkara perdata adalah kebenaran formil. Ingat itu ya. Apa yang dimaksud dengan kebenaran formil? Kebenaran surat. Nah, surat-surat itu yang dicari di penanganan perkara perdata. Ketika kita menangani perkara pidana, kebenaran yang dicari di sana yang utama adalah kebenaran material. Makanya selok pun bisa jadi bukti, gagang sapu pun bisa jadi bukti di proses penanganan perkara pidana. Selok bisa jadi bukti, bayangkanlah itu. Kalau di perdata mana bisa selok jadi bukti? Karena itu bukan merupakan kebenaran formil, itu kebenaran material. Bisa dimaknai kira-kira ya? Oke, sampai dibanding ada yang perlu kita diskusikan? Izin Pak, mau tanya. Iya. Jadi Pak, dalam banding nih Pak, si pembanding yang dulunya penggugat membuat memori banding yang berlawanan dengan dalil dalam posita gugatannya. Apakah boleh seperti itu Pak? Atau harus dia tetap pada gugatannya? Karena pengacara bandingnya berbeda dengan pengacara di tingkat pertama, Pak. Tidak bisa, tetap harus sejalan dengan formula asal. Sapalah cabut gugatan, buat gugatan baru. Tapi lihat dulu konstruksi kasusnya seperti apa. Kan itu. Masa pula dalil gugatan, baik posita maupun petitum gugatan, yang kita siapkan walaupun pengacara yang lain, lantas tidak diikutinya, dia harus mengikuti dari situ.
Karena apa yang sudah diucapkan di dalam persidangan itu dianggap sebagai bukti yang mengikat loh. Jadi jangan sembarang memberikan ucapan di dalam risalah, karena ucapan-ucapan, dalil-dalil, kalimat-kalimat yang kita tuliskan itu merupakan bukti utama dan bukti sempurna karena sudah disampaikan dalam proses persidangan. Mengikat itu tidak dibenarkan seperti itu. Kan itu. Lantas kita rubah, maksudnya seperti ininya. Tenggang waktu untuk melakukan perubahan gugatan kan udah habis. Itu biasanya perubahan gugatan itu dilakukan setelah pembacaan gugatan. Pada saat pembacaan gugatan, kita ada perubahan terhadap dalil gugatan itu, di depan hakim kita menyebut bahwa gugatan pada poin segini, dalil segini kita rubah menjadi seperti ini. Petitum nomor segini kita rubah menjadi seperti ini. Saya pun sering melakukan perubahan gugatan di depan hakim, khususnya mengenai tanggal lahir. Tanggal lahir sering lupa itu, nomor KTP. Sering salah. Kan itu, nomor KTP udah kita tulis. Angka apa misalnya angka 1, rupanya angka 7-nya. Sering. Hakim, ini ada perubahan gugatan pada poin segini. Seharusnya bukan angka 1, tetapi angka 7. Mohon majelis. Kan itu. Nanti disuruh coret kita itu. Kita sendiri yang mencoret. Setelah itu kita paraf bahwa yang melakukan perubahan itu adalah kita. Jadi apabila udah di tingkat banding kita melakukan perubahan, namanya itu tindakan konyol. Kan itu. Tindakan gila namanya itu. Perlu lagi PKPA pengacaranya Pinoma 22 hari lagi. Kan itu kira-kira. Ya, yang pastinya modal utama ini kan materi yang kita sampaikan ini tidaklah banyak sekali, banyak kali hukum-hukum acara perdata yang tidak tersampaikan di sini. Makanya saya sarankan tadi, bagaimana Anda piawai menjadi seorang advokat dalam konteks penanganan perkara perdata, modal utamanya pemahaman hukum formil dan pemahaman hukum materi. Itu modal utamanya. Hukum acara lah hukum formil. Kan itu hukum mengenai substansi, ya, hukum-hukum yang mengenai substansi perkara yang sedang Anda tangani. Karena perkara perdata ini kan sangat luas, sangat luas. Yang kita sampaikan ini hanya mengenai alur, ya, dan garis-garis besarnya, ya, dan teknis-teknis, ya, penanganan perkara dimaksud. Oke, ada lagi biar kita masuk ke kasasi. Izin bertanya, Pak. Iya, Pak. Gini, Pak. Misalnya si terdakwa lah ya, si terdakwa dan pantang itu, masa terdakwa macam tak sarjana hukum awak. Masa terdakwa? Betul itu. Tergugat. Tunjukkan dulu bahwa aku sarjana hukum. Salah, Pak. Masa terdakwa? Aduh, salah, Pak. Sambil ngetik soalnya, Pak. Misalnya si tergugat dan penggugat sudah menerima putusan dan suatu saat nanti tergugat mengajukan banding, si penggugat mengajukan banding lagi, boleh, Pak? Kan tenggang waktu untuk mengajukan banding itu kan 14 hari. Iya, Pak. Setelah relas pemberitahuan putusan itu disampaikan kepada dirinya, bila mana dirinya tidak menghadiri proses persidangan itu. Iya, Pak. Dan apabila dirinya menghadiri proses persidangan itu, maka tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum ini adalah 14 hari setelah dibacanya putusan hakim tingkat pertama tersebut. Terkadang kita mau nakal juga dalam konteks untuk mengajukan banding ini. Sebenarnya relas pemberitahuan putusan ini disampaikan ke kita katakanlah dulu tanggal 1 bulan 1 tahun 2021. Paling lambat nanti pada tanggal 13 atau tanggal 14 bulan 1 tahun 2001 kita harus sudah menandatangani akta banding di pengadilan pengaju. Pengadilan pengaju maksudnya pengadilan asal. Kan itu. Namun berhubung karena ada hubungan emosional kita dengan jurusita. Ini. Kan itu. Buatlah nanti, sebenarnya kita tanda tangani tanggal 1 bulan 1 tahun 2021. Di dalam relas fakta materialnya tertulis di situ tanggal 1
bulan 3 tahun 2001. Sehingga tenggang waktu untuk mengajukan mengajukan banding dimaksud berubah menjadi tanggal 13 atau 14 bulan 3 tahun 2001. Jadi kita bisikilah jurusita. Halo Pak Jurusita, berhubung karena duit belum ada untuk mendaftarkan biaya banding. Kan itu. Belum laku lagi terjual kambing yang 1 ekor itu. Menurut perhitungan aku, itu baru laku sekira 1 bulan lagi. Janganlah dulu kita buat tanggal sekarang untuk penandatanganan relas pemberitahuan putusan. Beri waktu dulu sama aku untuk berangin, bernapas, untuk mencari duit untuk membiayai perkara itu. Kan itu. Kalau nanti jurusitanya bagus, dikasihnya itu 1 bulan, 2 bulan, mau itu buat mundur ke belakang. Dengan catatan diam-diam kau ya, biar ku sembunyikan berkasnya katanya. Kan seperti itu. Itu sering kita lakukan. Kalau untuk menunda sebulan, ya 2 bulan masih mau itu. Tapi pandai-pandailah berkawan. Makanya ketika Anda nanti menekuni, terjun ke dunia ini, mulai dari tukang sapu sampai yang tertinggi di lembaga peradilan ini, kalau bisa Anda berkawan, bersahabat dengan dirinya. Karena semuanya itu bisa kita manfaatkan. Bisa kita manfaatkan. Jadi kita harus berada pada posisi low profit. Tidak mengenal siapa saja, semuanya harus kita kawani. Tukang sapu itu perlu kita kawani untuk apa? Untuk membuang berkas pun bisa kita suruh itu. Bisa kita suruh. Untuk mencoret berkas pun bisa kita suruh. Kenapa tukang sapu? Kan itu. Nah, bisa. Jadi harus pandai-pandai. Nah, jadi jangan ini yang harus dikawani. Enggak. Itu tukang sapu perlu untuk dikawani. Setidaknya untuk menyembunyikan berkas bisa kita buat itu. Ngerti maksudnya? Alur berpikirnya. Hah? Halo? Siapa? Paham. Ngerti Paham, kan? Pak. Alur berpikir itu ngerti kan? Siapa? Nah, Iya, Pak. untuk menyuruhkan berkas bisa kita buat. Ya, Pak. Nah, itu kira-kira. Jadi jangan apa? Semua kawan karena dunia kita ini harus cukup 1 kali pandai, tetapi harus pandai-pandai. Dengan perbandingan tadi bahwa kita hidup sebagai petani yang notabene sawah kita adalah Jalan Sisingamangaraja. Kan itu. Yang waktu-waktu kita tanami dan kita harus bisa panen dari hasil padi kita yang kita tanam di Sisingamangaraja yang notabene tiap hari dilanggar motor, ya kan? Tapi kita harus bisa hidup di situ. Itu kira-kira. Supaya bisa dipahami kira-kira ya. Karena kita bukan pegawai negeri. Ya, yang mendapat honor tiap bulan. Lain kalau sudah jadi pegawai misalnya legal perusahaan, sudah jelas apanya. Sementara biaya listrik, telepon, air, ya sewa kantor harus bayar. Dari mana duitnya? Kan itu. Dari mana dia membayarnya itu? Jangan pula awak jual tanah gara-garanya itu. Udah lawyer, dasi panjang warna merah pula itu kan jelas warnanya kan itu. Kan itu pula kan, udah jelas warnanya. Nah, jadi perlu itu. Masalah dasi yang tadi, itu senior-senior saya dulu selalu mengingatkan itu. Anda lawyer, walaupun tak ada duit di kantongmu, kalau kau pakai dasi cantik rapi, parlente, kan itu orang percaya bahwa kau tidak punya duit. Ketika orang percaya kepada kau tidak punya duit, maka akan terbukalah rezeki. Kan itu. Karena pertama ingat tadi, modal utama menjalankan profesi ini adalah kepercayaan dulu. Baru update ilmu. Modal kedua, yang 2 ini. Kalau sudahnya percaya orang sama kita bahwa kita pengacara sukses, pengacara yang profesional, iya kan? Dengan penampilan gara-gara dasi, ya kenapa? Apa salahnya kenapa kita tidak buat seperti itu? Kan itu walaupun kita bodoh, kan itu. Uang di kantong tinggal 1000, kan itu pula kan? Nah, jadi saran saya perlu itu dijalankan. Tetap berdasi. Sampai tidur pun di ruang kerja kalau bisa berdasi di kantor kan itu. Kalau datang nanti klien ke kantor tengok nyawa di situ, wah hebat kali bapak pengacara kita ini katanya. Tidur pun berdasi katanya kan itu. Itu kira-kira. Oke, ada lagi yang lain mengenai banding? Pak, izin Pak, tentang kesalahan tadi Pak, kesalahan penulisan nama, nik, ataupun tanggal gitu Pak. Nah,
Apakah itu berdampak nanti Pak dalam putusan hakim ataupun berdampak untuk penilaian hakim kepada kita sebagai lawyer gitu? Iya kan itu Karena kan melakukan kesalahan tadi. Gitu. itu kan artinya kan ketika terjadi kesalahan seperti itu kan nanti kan diperbaiki di tingkat pertama. Ketika ya pembacaan gugatan kan itu kan artinya apabila ada kesalahan-kesalahan seperti itu artinya kelalaian itu di kita, bukan ke pokok perkara. Jadi klien kita pun nanti kok dirubah-rubah kawan ini pula tanggal lahirku katanya, kan itu. Pandai kali kawan ini. Berarti kawan ini dalam merumuskan dokumen ini ya tidak fokus. Jadi kesannya lain, tafsirnya lain. Bisa menimbulkan ketidakpercayaan itu. Yang macam mananya kawan ini, yang sambil ngantuknya kawan ini menyiapkan dokumen ini kan itu. Kok bersalahan semua. Baru ditanya, apa belum minum kopi Bapak waktu baca menyiapkan itu katanya. Itunya tujuannya itu. Artinya menunjukkan keprofesionalannya. Kan itu jangan pula nanti nampak yang salah di dalam salinan putusan. Kan itu. Terakhir kita yang ditanya kok bisa salah Pak katanya. Tanggal lahirku kan udah aku kasih sama Bapak, KTP itu kan udah aku kasih. Kok salah Pak katanya. Ketika dibilangnya seperti itu, turun kepercayaan. Kan itu kira-kira. Kan modal utama ingat yang dua tadi itu modal utama. Bagaimana menumbuhkan kepercayaan, bagaimana mengupdate ilmu, yang dua inilah modal kita. Modal utama. Kan itu kira-kira. Artinya tidak berdampak sebenarnya, tidak berdampak secara langsung dengan putusan perkara, tetapi berdampak ke yang lain-lain. Kan itunya pula kan. Bisa dipahami kira-kira itu kan? Paham Pak. Nah, ya. Ada yang lain? Sekarang kita masuk ke kasasi. Masih di ranah upaya hukum biasa. Ya. Dalam konteks kasasi, ada 3 alasan yang sudah ditetapkan regulasi hukum acara perdata. Yang 3 inilah alasan untuk mengajukan kasasi. Ya. Hanya 3 alasan untuk mengajukan kasasi. Pertama, tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Yang kedua, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang ketiga, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Inilah yang kita gunakan sebagai alasan untuk kasasi. Hakim kasasi adalah hakim juris, bukan hakim fakta. Ya. Hakim juris dan bukan hakim fakta, judek fakti. Judek fakti adalah hakim tingkat pertama dan hakim banding. Sementara judek juris adalah hakim kasasi dan hakim PK. Itu judek juris. Ketika Anda menangani perkara di tingkat kasasi, berarti ada penyebutan baru, istilah baru di situ. Ada pemohon kasasi dan ada termohon kasasi, tergantung dari pintu mana Anda masuk. Ketika Anda sebagai pemohon kasasi, berarti Anda harus menyiapkan memori kasasi. Dan ketika Anda berada di pihak termohon kasasi, berarti Anda akan menyiapkan risalah kontra memori kasasi. Kan itu sekarang kan? Bagaimana cara merumuskan memori dan atau kontra memori kasasi? Kan itu sama seperti merumuskan memori banding dan atau kontra memori banding. Tidak ada struktur atau ya draft yang khusus untuk itu. Jadi tergantung kepiawaian kita untuk menarasikan ya dalil-dalil kita di dalam memori kasasi itu ketika kita berada pada posisi pemohon kasasi. Bagaimana cara menyusun dalil-dalil memori kasasi? Kan itu. Sebelum Anda menyusun dalil-dalil keberatan-keberatan,
dalam memori kasasi Anda itu, Anda harus memahami betul dahulu pertimbangan hukum dan amar putusan hakim tingkat pertama ditambah pertimbangan hukum dan amar putusan hakim banding. Kan itu. Kaitkan hal dimaksud dengan bukti-bukti yang ada, surat dan saksi, serta regulasi-regulasi yang ada sehubungan dengan pokok perkara dimaksud. Ya. Keberatan-keberatan Anda terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum, ya, putusan hakim tersebut, lalu Anda tuangkan, Anda narasikan di dalam lembaran kerja Anda. Kan itu. Uraikan secara runut dan runtut, dari hulu ke hilir, sehingga orang yang membaca memori banding Anda itu, ya, dapat memahami alur berpikir Anda, sehingga yang membacanya dapat mengambil kesimpulan serta keputusan yang dapat menguntungkan Anda. Bisa dimaknai kira-kira ya. Jadi tidak ada formulasi khusus untuk menyiapkan memori banding, nggak ada. Nah, jadi itulah tipnya tadi, pahami ya konstruksi hukum yang dibangun oleh hakim tingkat pertama dan banding di dalam putusannya. Kaitkan dengan bukti-bukti bukti surat saksi maupun kedua belah pihak, dan kaitkan dengan regulasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara dimaksud. Tetap kembali pemahaman hukum formal dan hukum materi ketika Anda menyelesaikan sebuah memori kasasi. Begitu juga ketika Anda menyiapkan kontra memori kasasi, sama rumusannya dengan yang tadi. Tidak ada formulasi khusus untuk itu. Jadi tergantung kepiawaian. Kan itu. Jadi saya sarankan tadi, ketika Anda menyiapkannya tadi, buat peta. Kan itu, petakan dia. Nah, petakan. Hal mana yang Anda akan tuangkan di situ? Dari mana pintu masuknya untuk membantah pertimbangan hukum yang ini? Kan itu. Sorong dari sini supaya mati pertimbangan hukum itu. Kan itu. Macam manalah pertimbangan hukum majelis hakim kita bantah sehingga pertimbangan hukum itu tidak diterima oleh majelis hakim kasasi. Itu. Jadi kita harus lebih pintar lebih pintar dari hakim, baik tingkat pertama maupun tingkat banding. Kan itu apabila ya dalil-dalil memori kasasi kita itu dibenarkan oleh hakim kasasi. Kan itunya pula kan. Sama dengan menyiapkan kontra memori kasasi. Jadi pemohon kasasi dan termohon kasasi. Titik sentral utama gunakan sebagai dalil boleh tiga-tiganya, boleh satu saja di sini. Ya. Hampir 90% alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi berada di seputaran nomor 2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Ini alasan utama. Jadi disebutnya nanti dalam memori kasasinya bahwa hakim tingkat pertama dan hakim banding telah melanggar peraturan ini, melanggar ini. Sehingga pertimbangan hukum yang dibuat oleh majelis tingkat banding, halaman sekian, alinea segini, bertentangan dengan ketentuan undang-undang nomor sekian. Begini, begini. Nah, ini. Itu kira-kira. Sementara alasan untuk poin nomor 1, masalah kompetensi. Ya, kompetensi itu agak jarang terjadi. Kasusnya ada, tetapi agak jarang terjadi. Khususnya mengenai kompetensi alur maupun kompetensi relatif agak jarang terjadi, tapi kasusnya ada. Kalau toh harus terpaksa, kan itu. Sudah kita cari semua mulai dari poin 1, poin 2,
pertimbangan hukum, putusan hakim tingkat pertama dan tingkat banding itu ya sudah memenuhi koridor hukum yang berlaku, dan memang itulah yang sebenarnya untuk menunda proses persidangan, menunda proses pelaksanaan eksekusi terhadap putusan itu. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengajukan ya mengajukan permohonan kasasi. Anda bisa menyebutkan bahwa hakim tersebut ya hakim majelis pertimbangan hukum majelis hakim itu tidak sempurna. Kan itu. Dari situ pintu masuknya nanti buat. Artinya ada kehilapan-kehilapan yang nyata. Ya, kehilapan-kehilapan yang nyata yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim sebelumnya. Ya. Jadi yang 3 inilah sebagai alasan. Kalau untuk nomor 3, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, itu agak jarang terjadi. Yang ini agak jarang terjadi, alasan yang nomor 3 agak jarang terjadi. Titik sentralnya untuk alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi berada di seputaran nomor 1 dan 2. Ya. Jadi dalam konteks penanganan kasasi ini, tugas utama Anda tadi menyiapkan memori gantung dari mana Anda datangnya, dan selanjutnya menjaga waktu. Ya. Tenggang waktu untuk mengajukan kasasi adalah 14 hari setelah diterimanya relas pemberitahuan putusan hakim banding. Kita harus datang ke pengadilan pengaju dan selanjutnya menandatangani akta kasasi. Berselang waktu kemudian, paling lama 14 hari kemudian, kita harus sudah menyampaikan kasasi ke pengadilan pengaju. Sudah kita daftar. Dan berselang waktu kemudian, jurusita pengadilan setempat akan menyampaikan relas pemberitahuan permohonan kasasi dan memori kasasi kita itu kepada pihak lawan termohon kasasi. Ya. Paling lama 14 hari setelah diterimanya relas pemberitahuan bahwa kita kasasi dan kita sudah menyiapkan memori kasasi, termohon kasasi paling lama 14 hari kemudian harus mengajukan kontra memori kasasi. Jadi ingat 14 hari semuanya ya. Tolak ukurnya setelah diterima relasnya dan pemberitahuannya yang disampaikan oleh jurusita tersebut. Jadi tugas utama tadi itu. Siapkan memori kasasi, kontra memori kasasi, siap, jaga tenggang waktu. Yang itu, selebihnya sudah bunga-bunga. Masalah pembayaran, pendaftaran dan sebagainya itu tidak perlu memerlukan pemikiran-pemikiran yang komprehensif. Pemikiran-pemikiran yang dibutuhkan dalam menangani perkara di tingkat kasasi adalah ketika kita menyiapkan atau menarasikan memori kasasi dan kontra memori kasasi. Ini yang berat tugasnya. Dalam konteks penanganan perkara di tingkat kasasi. Memori kasasi merupakan kewajiban, wajib hukumnya, berbeda dengan memori banding tadi. Nah, jadi dalam konteks perkara kasasi, penanganan perkara di tingkat kasasi, apabila tidak ada memori kasasinya, maka permohonan kasasi yang kita ajukan itu sudah pasti dinyatakan tidak dapat diterima. Berbeda dengan banding. Banding tak ada pun memori banding, tidak ada masalah. Karena alasannya apa? Hakim banding dimaksud sama statusnya dengan hakim tingkat pertama, sama-sama judek pakti. Sementara hakim kasasi adalah judek juris, bukan hakim fakta lagi. Bisa dimaknai kira-kira ya? Alurnya seperti itu. Mengenai biaya-biaya ya, yang resmi kita setorkan kas negara dalam konteks permohonan kasasi yang kita ajukan itu tergantung ya, tergantung. Tidak sama besarnya. Begitu juga banding tidak sama besarnya. Tergantung jumlah pihaknya, tergantung jarak para pihak dengan pengadilan pengaju.
mengenai besaran biaya perkaranya. Ya, jadi tidak sama biaya perkaranya semuanya, enggak. Tergantung jumlah para pihak dan jarak para pihak dengan pengadilan pengaju tersebut. Oke, bisa dipahami kira-kira? Setelah berkas perkara, sebelum saya lupa, ketika Anda menangani perkara perdata dimaksud, karena tadi kita sebut ya, perkara-perkara yang berhubungan dengan hak keperdataan itu biasanya menempuh upaya hukum baik banding, kasasi maupun PK. Untuk itu kita sarankan segala bukti-bukti formal yang Anda miliki dari manapun Anda datangi, apakah sebagai penggugat dan tergugat, itu sampaikan secara resmi dalam proses persidangan di tingkat pertama. Jangan Anda tahan-tahan. Terkadang mau hakim bandingkan hakim fakta juga. Nanti saya sampaikan di tingkat banding katanya. Jangan. Kenapa? Karena berkas perkara di proses penanganan tingkat pertama itu masuk di bundel A. Ya, jadi semua yang kita ajukan tadi itu masuk di bundel A. Bukti-bukti yang kita ajukan itu di bundel A. Bundel A inilah yang akan naik ke banding maupun ke kasasi dan kembali lagi ke bawah. Sementara bundel B hanya berisikan risalah-risalah yang berhubungan dengan banding dan risalah-risalah yang berhubungan dengan kasasi. Bundel B tersebut tinggal di pengadilan tinggi misalnya kalau kita banding. Kan itu bundel B selanjutnya akan tinggal di Mahkamah Agung apabila kita kasasi dan tidak akan dikembalikan ke pengadilan pengaju. Yang disampaikan ke pengadilan pengaju adalah bundel A secara utuh. Itulah yang akan berjalan. Bundel A itulah yang berjalan. Dibawa ke banding, dibawa ke kasasi, dibawa ke PK. Makanya saya sarankan tadi, semua dokumen-dokumen, khususnya pembuktian-pembuktian formil sampaikan di sana. Di tingkat pertama. Walaupun hakim banding itu adalah hakim fakta, masih membenarkan diterimanya bukti-bukti tambahan, namun tidak kita sarankan diajukan di sana. Karena bisa berakibat fatal dalam konteks penanganan perkara berikutnya. Bisa dimaknai kira-kira ya? Halo? Halo? Ya Pak. Dengarnya kan? Dengar Pak. Kopi ya? Iya, ngopi Pak. Ngopi Pak. Oke, dalam konteks kasasi ada yang perlu kita diskusikan? Coba, kasasi. Sambil merokok boleh. Kasasi, ya. Anda juga saya sarankan agak sering membaca memori kasasi dan kontra memori kasasi. Tetapi sebelum Anda membaca memori kasasi dan kontra memori kasasi itu, pahami dulu konstruksi hukum perkara tersebut. Supaya nyambung nalarnya. Paham maksudnya kan? Awak baca memori kasasi, tapi konstruksi perkaranya tidak Anda pahami, nalarnya tak kemana-mana. Paham maksudnya kan? Pahami konstruksi perkaranya dulu. Oke, baca memori kasasinya. Makanya langsung Anda paham. Oh, seperti ininya rupanya membuat memori kasasi. Ecek-eceknya itu aku pun bisa kubuat 8 satu hari kayak gini. Kira-kira begitu. Namun, dalam menyiapkan memori kasasi terkadang, ya, mau kadang-kadang 2 minggu kita menyiapkannya itu. Mau 2 minggu, mau seminggu. Yang pastinya 1 hari tidak siap lah untuk menyiapkan memori kasasi. Terkadang ilham itu datang Pak tengah malam. Oh ini buat. Nah kira-kira kayak gitu. Artinya jangan sepele untuk menyiapkan itu. Membutuhkan waktu, membutuhkan pemikiran. Karena kita merujuk semua, merujuk regulasi yang berkalian dengan perkara tersebut. Bisa dipahami kira-kira ya? Nah, mudah-mudahan nanti Anda ini bisa menggantikan posisi Hokman Paris Hutapea setelah meninggal mempunyai cincin 10 kan? Ya kan gini-gini dia kan? Cocok itu. Nah, mudah-mudahan bisa menggantikan dia supaya agak hebat di belakang hari. Oke, nggak ada lagi mengenai apa? Mengenai kasasi? Pas Pak. Hah? Udah pas. Iya, lanjut. Apa itu?
Halo? Halo? Lanjut, Pak. Lanjut, Oh, Pak. lanjut. Oke. Sekarang kita berada di posisi upaya hukum luar biasa. Kan itu. Upaya hukum luar biasa ada dua. Ada PK dan ada der den perjet. Der den perjet itu berbeda dengan perjet. Nah, ingat itu. Perlawanan pihak ketiga. Perjet berbeda dengan perjet. Ruang lingkupnya berbeda. Alasan hukumnya berbeda. Nah, ini dia. Kalau sudah masuk ke der den perjet, ini agak udah kajian yang lebih terakhir lah ini. Kepentingan hukum dari pihak ketiga terganggu akibat adanya putusan hakim. Kan itu. Masa pula tanah aku yang mau dieksekusi? Sementara yang berperkara si A dan si B-nya. Kok tanahku pula yang mau dieksekusi? Maka oleh karena itu aku kan keberatan terhadap putusan perkara A dan B. Sehingga aku mengajukan der den perjet terhadap si A dan si B tersebut. Itu kurang lebih. Ini udah mengenai pelaksanaan eksekusi nih. Kan putusan perkara perdata kan wajib dieksekusi. Kalau tidak bisa diselesaikan secara tunai, ya secara real, mau tidak mau harus dieksekusi. Ya. Namanya eksekusi, pelaksanaan putusan yang tertinggi, upaya hukum yang tertinggi, upaya paksa yang tertinggi eksekusi. Setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Eksekusi dapat dilakukan terhadap semua putusan pengadilan sepanjang putusan itu telah berkekuatan hukum tetap. Ya, ingat itu ya. Kalau belum berkekuatan hukum tetap, proses eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Oke, jelas ya? Bertalian dengan peninjauan kembali. PK. Ada 6 alasan yang akan kita gunakan sebagai alasan untuk mengajukan PK. 1 sampai poin 6. Salah satu di antara itu boleh, 2 di antara itu boleh, 3 di antara itu boleh, dan seterusnya. Jadi inilah bidik sebagai alasan untuk mengajukan PK. 1 sampai 6 inilah gunakan sebagai alasan. Pertama, apabila putusan didasarkan kepada suatu kebohongan. Ya kan itu. Itu ada bukti palsu itu yang diajukan. Buktinya apa nanti? Ada putusan hakim pidana untuk itu. Putusan hakim pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap itulah Anda gunakan sebagai bukti baru untuk mengajukan PK. Yang kedua, apabila setelah diputus ditemukan nopum, ini nopum. Nah, jadi surat-surat tanahnya dulu disimpan di pokok bambu. Belakangan hari setelah putusan ada, muncul surat tanahnya itu dari lumbung padinya. Kan itu, bukti-bukti inilah yang digunakan sebagai nopum. Kan itu. Yang ketiga, apabila telah dikabulkan suatu yang tidak dituntut, hukum acara perdata tidak mengenal ultra petita. Nah, jadi hukum acara perdata kita tidak mengenal ultra petita. Yang mengenal ultra petita itu adalah Mahkamah Konstitusi. Tidak dituntut pun dalam hukum, namun dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Sebentar dulu ya, sebentar. Nanti. Oke, kita lanjut. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut, petitum maksudnya kan, masa dalam petitum yang kita mohonkan dikabulkan 2, kan itu. Namun putusan hakim dikabulkan 10, nah itu bisa kita gunakan. Dituntut 2, kau kabulkan 10, udah gila kau rupanya kan, itu bilang sama hakimnya kan, itulah gunakan sebagai alasan untuk PK.
kan itu. Tetapi ketika Anda beracara di Mahkamah Konstitusi, Anda tuntut 2 dikabulkan 10 itu sah. Karena hakim Mahkamah Konstitusi itu mempunyai kewenangan untuk membuat putusan yang ultra petita, melebihi dari apa yang dituntut. Bisa. Acara perdata tidak dibenarkan seperti itu. Oke, selanjutnya apabila ada pihak-pihak, ini apa ini? Nebis and idem. Nah, ini agak sering juga terjadi perkara yang seperti ini. Kalau kita analisa nanti, panjang ini, nggak cukup waktu kita. Nah, mengenai ini. 2 pengadilan beda putusannya dalam konteks masalah yang sama. Ada ini. Yang ketiga, apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus dan dipertimbangkan oleh majelis hakim tersebut. Petitum kita yang kita ajukan dari gugatan asal tadi, entah ditolak, entah dikabulkan, tidak dipertimbangkan oleh hakim sebelumnya. Itu bisa digunakan sebagai alasan untuk mengajukan PK. Yang keenam, apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kehilapan hakim atau kekeliruan yang nyata, mungkin hakimnya, ya namanya hakim agung kan masa pensiunnya 70 tahun. Dan kebanyakan hakim agung itu udah tua-tua, mungkin salah baca sehingga keliru, namanya manusia. Kan itu bisa kita gunakan sebagai alasan PK. Ya. Ini ada 6 alasan untuk mengajukan PK. Tenggang waktu untuk mengajukan PK adalah 180 hari. Ya. 180 hari dihitung dari mana? Contoh. Ya. Nomor 1, setelah ada putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap. Ya, 180 hari kemudian kita harus mengajukan PK apabila putusan itu kita gunakan sebagai alasan untuk mengajukan PK. Yang kedua, ini 180 hari setelah ditemukan novum itu, bukti itu, kita harus mengajukan PK. Lewat dari 180 hari, permohonan PK yang akan kita ajukan itu tidak dapat diterima. Terus, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut, nah, kan itu tenggang waktunya juga 180 hari setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya 180 hari dari diketahuinya putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Tugas utama Anda di sini apa? Tugas utamamu yang sekarang utama, kan itu. Menyiapkan memori PK dan atau kontra memori PK. Itu yang terpenting. Berkalian dengan ke-6 alasan tersebut. Kan itu. Bagaimana cara menyiapkan memori PK dan kontra memori PK? Ya. Bagaimana cara? Itu tugas utama. Dari mana Anda datangnya? Sebagai pemohon PK dan termohon PK. Kan itu tugas utama itu. Bagaimana cara menyiapkan memori PK dan kontra memori PK? Itu hampir sama dengan bagaimana cara kita menyiapkan memori banding, kontra memori banding, dan memori kasasi dan atau kontra memori kasasi. Cara kerjanya hampir sama. Kan itu hampir sama. Bagaimana Anda membangun sebuah konstruksi hukum, ya, untuk membantah putusan-putusan hakim sebelumnya dengan adanya misalnya bukti baru misalnya. Jadi tidak ada formulasi khusus, ya. Ada draft yang khusus untuk menyiapkan memori PK. Tergantung dari mana langgamnya, dari mana kita memulainya dan dari mana kita mengakhirinya sehingga kita bisa membantah putusan-putusan hakim sebelumnya yang merugikan kita sendiri. Ya, itu kira-kira ya, hampir sama. Oke. Nah, ini tadi mengenai tenggang waktu 180 hari. Terus tenggang waktunya jadi pada saat kita mengajukan memori PK 180 hari tadi tenggang waktunya. Selanjutnya datang ke pengadilan pengaju, kita tanda tangani akta PK, dan selanjutnya dalam tenggang waktu kemudian
jurusita pengadilan setempat akan menyampaikan akta PK yang kita buat itu dan memori PK kita itu kepada pihak termohon PK. Ya, setelah relasi pemberitahuan PK dan risalah memori PK disampaikan kepada termohon PK, paling lama 30 hari kemudian termohon PK menyiapkan dan mendaftarkan kontra memori PK-nya pengadilan pengaju tersebut. Jadi beri tenggang waktu untuk menyiapkan kontra memori PK 30 hari setelah diterimanya memori PK tersebut. Bisa dimaknai kira-kira ya? Yang pastinya sama dengan menarasikan memori kasasi. Ketika Anda menyiapkan memori PK juga, buat petanya, buat konstruksinya, buat skemanya, ya, uraikan secara runut dan runtut, ya, dalam lembaran kerja Anda terhadap keberatan-keberatan kita pada putusan-putusan hakim sebelumnya yang merugikan kita sendiri. Kita tuangkanlah itu di dalamnya. Bisa dimaknai kira-kira ya. Jadi tidak ada yang sama memori PK, nggak ada yang sama, enggak. Nah, nggak ada yang sama, nggak bisa kita mencontoh, nggak bisa kita plagiat di situ, enggak bisa. Nah, nggak bisa plagiat. Karena konstruksi perkaranya beda-beda, nggak ada perkara yang persis sama, enggak ada, mirip ada. Sehingga kita, misalnya, si Anu buat memori PK, ini nanti kita pindahkan kemari, kan itu. Enggak bisa, karena duduk perkaranya berbeda-beda. Makanya diperlukan pemikiran-pemikiran, ya, pemikiran-pemikiran yang berlian dari lawyer-lawyer. Kan itu kira-kira itu. Di dalam lembaran kerja dimaksud. Oke? Tugas utama yang dua tadi ya. Memori PK, kontra memori PK, dan jaga tenggang waktu. Mengenai yang lain, penyumpahan-penyumpahan terhadap bukti yang baru ditemukan, dan menjaga dan pembayaran pendaftaran itu tidak pala berat sekali. Nah, pekerjaan yang sederhana, mendaftarkan PK, ya kan, membayar biaya PK itu tidak berat itu. Anak SMA pun bisanya itu. Tetapi merumuskan memori PK, kontra memori PK harus perlu pemikiran-pemikiran dari seorang lawyer. Kan itu. Karena di sana titik sentralnya itu di situ. Memori PK dan kontra memori PK wajib hukumnya sama dengan memori kasasi. Nah, sama hukumnya dengan memori kasasi, wajib. Apabila tidak ada itu kita sampaikan, walaupun sudah kita tanda tangani akta PK, sementara memori PK tidak ada kita sampaikan, kita ajukan ke pengadilan pengaju, maka permohonan PK yang kita ajukan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima. Oke, jelas. Mengenai biaya PK tergantung, ya, tergantung jumlah pihaknya dan jarak antara pengadilan pengaju dengan para pihak yang berperkara tersebut. Itu yang mengenai pembiayaan. Ini tidak ada lagi persidangan, ya, nggak ada persidangan kecuali mengenai bukti baru yang nokum tadi, misalnya surat tanah itu perlu penyumpahan yang dibuat oleh pihak pengadilan pengaju terhadap bukti baru yang ditemukan itu. Ya, selebihnya tidak ada persidangan secara faktual lagi itu, ya. Ini mengenai ini selanjutnya berkas perkara diajukan ke Mahkamah Agung langsung. Ya, pengadilan pengaju mengajukan berkas perkara PK ke Mahkamah Agung. Ya, Majelis Hakim PK adalah judek juris. Ya, judek juris, bukan judek fakti lagi. Ya, setelah rantusnya diselesaikan di pengadilan pengaju. Ini alurnya seperti ini, nggak kalah sulit. Setelah putusan dari Mahkamah Agung diambil selanjutnya terhadap permohonan PK yang diajukan itu, maka putusan itu disampaikan kembali ke pengadilan pengaju untuk disampaikan kepada para pihak. Dan setelah putusan itu disampaikan kepada para pihak dan sudah berkekuatan hukum tetap inkrah, maka selanjutnya dapat dilaksanakan, diurus proses pelaksanaan eksekusi terhadap putusan itu. Oke ya.
Selanjutnya, mengenai PK ada yang perlu kita diskusikan sebelum masuk ke der dan perjet. Halo? Ada mengenai PK? Pas, Pak. Hah? Pas, Pak. Coba yang lain. Ada yang lain? Atau sama sekali tidak mengerti-ngertinya kalian kan? Ngerti, Pak. Nah, jangan sampai tidak mengerti, aku pula nanti yang disalahkan. Nah, kan itu tidak ada formulasi khusus yang disiapkan oleh regulasi untuk menyiapkan memori PK dan kontra memori PK, ya. Hanya kita sampaikan tadi bagaimana tekniknya, dari mana pintu masuknya, kan itu. Oke, sekarang kita berada di upaya hukum terakhir dari upaya hukum luar biasa, der den perjet. Nah, der den perjet ini adalah perlawanan pihak ketiga terhadap putusan majelis hakim yang merugikan dirinya. Ini sering terjadi. Ya. Pada prinsipnya putusan hakim itu hanya mengikat para pihak. Jadi putusan itu hanya mengikat para pihak, tidak mengikat pihak ketiga. Itu prinsip dasarnya. Namun terkadang putusan hakim, ya apakah itu putusan hakim tingkat pertama, banding, kasasi maupun PK, terkadang dapat merugikan pihak ketiga. Ya. Pihak ketiga. Misalnya peletakan konservatori besla, repindikatori besla, dan sita eksekusi dijatuhkan, kalau dalam konteks tanah misalnya, dijatuhkan di atas tanah pihak ketiga yang tersebut. Sementara pihak ketiga itu tidak ikut sebagai para pihak ketika terjadi proses pemeriksaan perkara antara si A dan si B. Namun tanah dia yang ikut disita. Kan itu, tanah dia yang ikut disita, tentu dia keberatan terhadap putusan hakim yang menyita tanahnya dimaksud. Upaya hukum apa yang akan dilakukan pihak ketiga selaku pihak yang berkepentingan dimaksud? Pihak ketiga yang berkepentingan dimaksud dapat mengajukan der den perjet ke pengadilan pengaju dengan cara mendudukkan penggugat asal dan tergugat asal sebagai terlawan dan dirinya sebagai pelawan berstatus sebagai pelawan. Pihak ketiga yang tadi yang berkepentingan tadi itu ya memposisikan dirinya sebagai pelawan. Sementara tergugat asal maupun penggugat asal seluruhnya dijadikan sebagai terlawan. Jadi penggugat dan tergugat kita ajukan pengadilan sebagai terlawan, semuanya kita buat. Oke, selanjutnya bagaimana cara merumuskan dalil-dalil der den perjet? Kan itu. Cara untuk merumuskan dalil-dalil der den perjet sama seperti merumuskan dalil-dalil gugatan. Sama seperti merumuskan dalil-dalil perlawanan. Sama seperti merumuskan dalil-dalil permohonan. Tetap konstruksinya kepada yang tiga tadi. Apa itu? Identitas para pihak sebagai konstruksi pertama, yang kedua, posita sebagai konstruksi kedua, yang ketiga, petitum, ya, petitum dari gugatan, dari perlawanan dimaksud. Oke ya, sama. Jadi kalaupun kita mengajukan der den perjet, ya, tetap konstruksinya yang tiga tadi, ya, para pihak, identitas para pihak, posita dan petitum. Itulah uraikan di situ. Narasikan konstruksinya di dalam posita dan minta apa yang Anda keberatan di dalam petitum dimaksud. Oke, ketika Anda mengajukan perlawanan, itu surat kuasanya sama
seperti kuasa pada umumnya untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga. Karena proses persidangannya akan dilakukan nantinya ya mulai dari tingkat pertama apabila keberatan bisa mengajukan banding dan atau kasasi ke Mahkamah Agung. Kan itu. Apabila majelis hakim agung, ini kan kembali ke Mahkamah Agung, ya, sependapat dengan dalil-dalil permohonan der den perjet yang kita ajukan, maka majelis hakim tingkat pertama dapat menganulir putusan-putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap dimaksud, ya, yang sepanjang merugikan kita sebagai pihak, ya, sebagai pihak pelawan ketiga tersebut, ya. Bertalian dengan hal dimaksud dengan adanya der den perjet yang diajukan, ya, terhadap penggugat dan tergugat asal, ya, itu dapat digunakan sebagai alasan untuk menunda pelaksanaan eksekusi, ya, bisa digunakan sebagai alasan untuk menunda pelaksanaan eksekusi. Namun, ya, tidak merupakan syarat utama. Artinya kalau sudah putusan berkekuatan hukum tetap, walaupun ada perlawanan dari pihak ketiga, eksekusi dapat dilaksanakan. Namun biasanya apabila ada perlawanan dari pihak ketiga, tersebut, ya, eksekusi itu, ya, atas inisiatif dari ketua pengadilan negeri setempat akan menunda pelaksanaan eksekusi tersebut sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap terhadap perlawanan pihak ketiga dimaksud, ya. Oke, sampai di sini ada yang perlu kita diskusikan? Halo? Halo? Hah? Mengerti. Ada? Dengar kan? Dengar, Pak. Izin Pak. Yang mana kira-kira? Tentang permohonan dan perjet itu, Pak. Yang mana? Tentang permohonan der dan perjet. Iya. Beban perkaranya siapa yang nanggung, Pak? Kalau kita Tetap kita. Oh, kita juga, Pak. Iya. Kan posisi kita kan sebagai pelawan. Kan itu. Tergugat asal dan penggugat asal itu sebagai terlawan. Mengenai jumlah biaya tersebut tergantung dari jumlah para pihak dan jarak. Nah, jarak para pihak kepada pengadilan pengaju. Jadi di mana putusan itu dibuat dulunya, disitulah kita ajukan der den perjet. Bagaimana cara merumuskan perlawanan pihak ketiga sama dengan merumuskan gugatan. Ya sama. Jadi nggak ada bedanya. Yang kita tarik hanya semua para pihak sebagai pihak terlawan dalam perkara itu dan kita sebagai pihak pelawan. Bisa dimaknai kira-kira ya? Bisa, Pak. Hah? Bisa, Pak. Ada yang lain? Ada, Pak. Hah? Ada, Pak. Apa itu? Yang mana? Bisa nyambungnya nalarnya kan? Hidupkan Mas Chan, moodmu. Hah? Izin, Pak. Nyambung, Pak, nyambung. Nah, nyambungnya kan? Pak. Nah, kalau tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan, ya kan? Ada, Pak. Sedikit lagi, Pak. Apa itu? Mengenai pengajuan der den perjet ini, Pak. Apakah ini kita ajukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap di tingkat kasasi atau bisa diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan pada pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding, Pak? Bisa. Ya. Sepanjang ya kepentingan pihak ketiga terganggu.
dengan adanya putusan hakim. Apakah itu hakim tingkat pertama, banding, kasasi, atau PK sekalipun. Kan itu. Maka orang ketiga, pihak ketiga yang berkepentingan dimaksud sebagai pihak yang dirugikan dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat mengajukan der den perjet ke pengadilan pengaju. Ke pengadilan tingkat pertama di mana putusan itu dijatuhkan oleh hakim tersebut. Dapat. Misalnya tingkat pertama putusannya kan itu. Ternyata putusan hakim tingkat pertama itu merugikan pihak ketiga. Masa tanahku pula kau eksekusi, kau yang berperkara rojan, katanya kan itu. Tanahku kau eksekusi, jangan masukmu. Kan itu. Itulah kira-kira dalam bahasa awamnya. Namanya pun perhuta-huta kan itu. Kau yang perkara tanahku kau eksekusi katanya. Lembunya kau katanya kan itu. Lantas dia mengajukan perlawanan di pengadilan pengaju. Ya, titel putusannya putusan hakim tingkat pertama. Namun sudah ingkrah. Di situ diajukan. Jadikan penggugat dan tergugat asal sebagai terlawan. Dan kita harus mendalilkan diri kita bahwa kita itu adalah selaku pelawan yang beretikat baik. Itu kira-kira. Izin Pak, terus. Ya. Nah ini kan udah mau ada sebagian yang mau sholat Jumat Pak. Jadi untuk waktu pun kita udah lewat. Udah cukup kira-kira? Ada lagi yang perlu kita diskusikan? Cukup Pak. Cukup, Mantap ya? Pak, mantap. Ya. Pahamnya kan, alurnya kan? Insyaallah paham Pak. Sederhananya alurnya, yang sikit itunya tadi. Tapi itulah yang akan kita gunakan sebagai modal untuk mencari peng nanti di dunia profesi kita ini. Kan itu pula kan? Ya, Dari perjet sampai ke derden perjet. Kan itunya tadi kan? Perjet di awal sampai derden perjet di akhir. Itulah modal kita cari peng nanti ya. Oke, selamat PKPA. Ya. Kita mendoakan semoga semua peserta PKPA pada hari ini dapat lulus ya pada ujian profesi advokat yang akan dilaksanakan pada bulan April ini ya. Amin ya. Mudah-mudahan lulus ya. Amin. Amin Pak. Selalu. Ya, Bapak juga. akhir ya. Oke, makasih. Terima kasih Pak. Oke ya, dadah. Oke ya. Merdeka. Merdeka.